Feng Xichang tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, wajahnya pucat dan detak jantungnya bertambah cepat. Sial, mungkinkah dia sudah melewati Laut Xingxia? Dan jelas bahwa napasnya tampak menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Yang lebih penting, pada saat ini, rasa krisis kematian ini begitu kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Feng Xichang tidak berani melangkah setengah langkah lagi. Feng Xichang harus berbalik, keringat dingin mengucur dari dahinya. Kali ini dia benar-benar takut. Di kehidupan sebelumnya, Xiaoyan tidak punya tempat untuk melarikan diri di lautan pasir baru di kehidupan berikutnya. Aku telah menyinggungmu sebelumnya, dan aku harap kamu akan mengampuni nyawaku, jangan bunuh aku, dan aku bisa menjadi budak atau pelayan. Seperti kata pepatah, pria sejati bisa membungkuk dan meregang. Feng Xichang berlutut di kehampaan dengan kedua lututnya, wajahnya penuh ketakutan. Namun dalam pandangan Xiaoyan, ini bukanlah ketakutan Feng Xichang yang sebenarnya. Itu hanya cara baginya untuk bertahan hidup. Kemarilah. Xiaoyan berteriak, dan Feng Xichang segera mendatangi Xiaoyan dengan kecepatan tinju. Kamu dari dunia mana? Melihat Feng Xichang yang begitu pemalu hingga seluruh tubuhnya gemetar, Xiaoyan sedikit mengernyit. Dalam keadaan seperti itu, sangat sedikit orang yang bisa membungkuk dan meregang. Feng Xichang adalah orang seperti itu. Saat menghadapi makhluk yang lebih kuat darinya, dia bisa rendah hati, tetapi saat dia lebih kecil darinya, dia bisa menjadi pemimpin. Adapun orang-orang pohon yang mengikuti Feng Xichang sampai ke sini, mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat mencurigakan saat melihatnya berlutut. Laporkan kepada para dewa, aku dari alam dewa 9 surga. Feng Xichang menundukkan tangannya dengan hormat. Xiaoyan mengerutkan kening, dan kekuatan jiwa yang tenang langsung menyelimutinya. Dibandingkan dengan V1, kekuatan jiwa lebih menakutkan, seolah-olah dapat melihat pikiran orang dalam sekejap. Xiaoyan tidak membuang kata-kata. Saat dia merasakan jiwa menutupinya, wajah Feng Xichang berubah drastis. Ya Tuhan, apa yang kukatakan tidaklah salah. Begitu jiwa digeledah dan jiwanya rusak parah, Feng Xichang sangat takut memakan dirinya sendiri. Aku tidak bisa membunuhmu, tetapi kau harus melepaskan pikiranmu dan menjadi klonku. Kata Xiaoyan. Sekarang kekuatan jiwa telah menembus, tidak ada tekanan untuk memiliki lebih banyak klon. Maka tidak apa-apa untuk memiliki lebih banyak klon dan mengembangkan Feng Xichang menjadi Kui Jun. Jiwa menempati sebagian tubuhnya, tetapi tidak mengendalikan tubuh fisiknya. Apa artinya membunuhku? Bisakah kau memberiku kesempatan? Wajah Feng Xichang penuh dengan kepahitan. Aku tidak akan mengendalikan tubuhmu. Xiaoyan berkata tanpa menjelaskan secara rinci. Daripada mendapatkan berita dari Hua Ken, jika ada Ailiner di alam dewa 9 surga, bukankah informasi yang diperoleh akan lebih nyata? Tanpa menunggu persetujuan Feng Xichang, kekuatan kepemilikan Xiaoyan telah menyelimuti kekuatan kepemilikan yang kuat ini. Mata Feng Xichang berdiri, dan matanya berubah dalam sekejap. Xiaoyan menempati tubuhnya, tetapi langsung terbenam dalam tubuhnya. Napas Feng Xichang cepat, seolah-olah dia telah mengalami hidup dan mati pada saat ini, dan ditarik kembali dari tepi kematian. Dia sudah berkeringat di sekujur tubuhnya saat ini. Melihat ketakutan di mata Xiaoyan, itu mencapai batasnya. Feng Xichang memiliki banyak penyesalan di hatinya. Setelah dia datang ke Sensi, dia merencanakan semuanya dengan hati-hati, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memprovokasi Xiaoyan. Pada akhirnya, dia mengejarnya dan jatuh ke dalam situasi saat ini. Dia hanya bisa mendesah dalam hatinya bahwa dia telah menghitung semuanya, tetapi masih salah perhitungan. Setelah saudara ini pergi, dia tidak boleh tinggal lebih lama lagi dan harus segera kembali ke pedang ilahi 9 surga, jika tidak, Xiaoyan tidak memberitahu dia konsekuensinya. Sebenarnya, Xiaoyan tidak perlu mengingatkan Feng Xichang bahwa dia tidak akan berani tinggal di dunia sensi ini sebentar saja. Tidak mudah untuk menyelamatkan hidupnya. Jika jiwa yang kutinggalkan di tubuhmu ingin dihapus setelah kembali, jiwamu juga akan hilang. Feng Xichang adalah orang yang sangat cerdik.
Setelah kembali ke alam ilahi 9 surga, dia pasti akan menemukan cara untuk menghapus jiwa Xiao Yan di tubuhnya. Tetapi jiwa Xiao Yan yang menempati tubuhnya dapat memaksanya keluar dari tubuh ini kapan saja. Jadi dia tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan Feng Xichang, tetapi hanya mengancamnya dengan kata-kata, "Oke, kamu bisa keluar." Xiao Yan menatap Feng Xichang yang berdiri, tetapi yang tidak diketahuinya adalah Xiao Yan dapat merasakan mentalitasnya saat ini. Feng Xichang sama sekali tidak takut padanya, dia hanya berpura-pura. Pria ini sangat licik, termasuk jiwa yang tersisa di tubuh Xiao Yan, dia tampaknya telah memikirkan rencana untuk menghadapinya. Feng Xichang sengaja menunggu Xiao Yan berbicara terlebih dahulu. Dia hanya berdiri, mengepalkan tinjunya dan membungkuk untuk pergi, dan Xiao Yan tidak menghentikannya. Melihat penampilan Feng Xichang yang sedikit malu, dia pergi ke Laut Xingxia dan pergi tanpa henti. Melihat ini, yang lain tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tidak bertindak gegabah. Setelah jiwanya diambil olehnya, tidak ada lagi keberuntungan istimewa di sini, kita harus pergi. Xiao Yan berdiri, kekuatan misteriusnya ada di kehampaan. Tingkat ketiga dari alam 9 Yuan. Orang-orang dari tim tak kenal takut menatap Xiao Yan dan merasakan tekanan yang kuat. Xiao Yuli cemberut. Dia tampak tidak senang. Apa yang terjadi dengan Yueli? Kecepatan kultivasi ayah terlalu cepat. Aku jelas lebih kuat dari ayah sebelumnya, tetapi sekarang aku hampir dilampaui. Aku tidak akan pergi bersamamu kali ini. Aku harus bergegas berlatih. Xiao Yuli tahu bahwa dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak lagi membutuhkan perlindungannya, dan tidak akan butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk mengejarnya sepenuhnya dengan kecepatan kultivasinya. Xiao Yan tersenyum dan mencubit wajah Xiao Yuli. Melihat penampilannya yang imut, alasan mengapa dia berlatih begitu keras adalah karena dia tidak ingin Xiao Yuli mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sebaiknya kamu berlatih keras, atau ayah akan meninggalkanmu. Xiao Yan masih dalam keadaan panik setelah situasi putus asa ini. Beberapa kecelakaan masih terjadi, kalau tidak, dia pasti sudah dikutuk. Meskipun tangan hitam yang layu itu tidak menunjukkan belas kasihan, itu memaksa kemarahan Xiao Yan pada akhirnya sebelum terselesaikan. Haruskah kita kembali dengan cara yang sama? Pria dengan tinnitus itu bertanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan dia melambaikan tangannya untuk membiarkan jiwa penggerak melayang keluar, dan jiwa ungu di tubuhnya menyatu dengan jiwa aslinya. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan kekuatan jiwa mengalir ke dalamnya. Kemampuan jiwa penggerak adalah untuk dapat bergerak cepat di kehampaan, dan kecepatannya melebihi semua kendaraan terbang. Xiao Yan juga mencoba bergerak untuk pertama kalinya melalui jiwa penggerak. Tetapi itu bukan dirinya sendiri, tetapi untuk membawa jiwa dewa kuno ke dalam kehampaan. Saat jiwa itu bergerak, seolah-olah dia berada di atas lautan kehampaan, dan dia sedang menghadap ke lautan kehampaan pada saat ini, dan titik-titik yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan kehampaan. Selama dia menggerakkan pikirannya, dia dapat langsung muncul di titik itu. Xiao Yan menemukan bintang tempat klon Yuan Shen berada, dan kekuatan jiwanya melonjak keluar. Jiwa gerakan virtual itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi lubang hitam. Ayo pergi. Semua orang memasuki dewa kuno dan kemudian memasuki lubang hitam. Tanpa suara apapun, dewa kuno yang besar itu ditelan oleh lubang hitam dan menghilang ke dalam kehampaan. Meninggalkan tempat ini kosong dan tidak ada apa-apa.